Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ingin memberi nasihat kepadamu. Perbuat baktilah kepada kedua orang tuamu, ibumu yang telah mengandungmu dalam keadaan yang lemah. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah kita kembali. Pal, tema apa yang kita akan bahas hari ini? Tema apa aja Pak? Yang penting menarik. Yang menarik ya. Kalau yang menarik ya surat Al-Ikhlas lah. Oke lah, hari ini kita akan membahas surat Al-Ikhlas, surat yang ke-112. Surat yang terdiri dari 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah kamu tahu apa itu fathah, kasrah, dan dhammah? Ya tahu lah Pak, itu kan huruf vokal dalam huruf hijaiyah. Benar. Sekarang Bapak tanya, berapakah jumlah surat dalam Al-Quran? 114 surat Pak. Bagus. Semua surat pastilah mempunyai fathah atau huruf yang berbunyi A, atau kasrah huruf yang berbunyi I, atau dhammah atau huruf yang berbunyi U. Begitu juga dengan surat Al-Ikhlas. Ada fathahnya, ada kasrahnya, dan ada dhammahnya. Tetapi uniknya surat Al-Ikhlas, dia hanya mempunyai satu kasrah atau huruf yang berbunyi I. Perhatikan ini. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad, mempunyai fathah atau A sebanyak 4, dhammah sebanyak 3, sukun atau yang berbunyi un 1 buah, tetapi tidak mempunyai kasrah. Ayat kedua, Allahus samad, mempunyai 4 fathah, 2 dhammah, juga tanpa kasrah. Ayat ketiga, lam yalid walam yulad, mempunyai 5 fathah, 1 dhammah, 1 kasrah. Nah, inilah kasrah pertama dalam surat Al-Ikhlas. Ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, mempunyai 7 fathah, 4 dhammah, 1 sukun, tanpa kasrah. Jadi ayat Al-Ikhlas hanya mempunyai 1 kasrah hanya dalam 1 surah. Jika dalam 1 ayat hanya mempunyai 1 kasrah, itu tidaklah mengherankan. Tetapi kalau dalam 1 surat hanya mempunyai 1 kasrah, itu sangat menakjubkan. Inilah keajaiban Al-Quran. Inilah bukti bahwa Al-Quran tidak mungkin bisa ditulis oleh manusia. Tahukah kamu bahwa pada zaman Rasulullah dulu, Al-Quran itu tidak tulis seperti sekarang ini. Dia tulis tanpa tanda baca, tanpa A, I, U, dan tanpa titik, tanpa garis, huruf gundul. Surat Al-Ikhlas mempunyai 15 kata dan 47 huruf. Sekarang Bapak ingin tanya, kalau Bapak susun angka 1 hingga angka 15, angka berapakah yang paling tengah? Angka 8. Kalau angka 1 sampai 47 Bapak susun, angka berapakah yang paling tengah? Angka 24 Pak. Benar. Nah, sekarang kita cocokkan angka tersebut dengan ayat-ayat dalam surat Al-Ikhlas. Kata mana yang urutannya itu yang ke-8? 1 Qul, 2 Huwa, 3 Allahu, 4 Ahad, 5 Allahu, 6 Somad, 7 Lam, 8 Yalid, 9 Walam, 10 Yulad, 11 Walam, 12 Yakul, 13 Lahu, 14 Kufuwan, dan 15 Ahad.
Kata mana yang ke-8? Kata yalid. Tepat sekali. Yalid adalah kata yang paling tengah dan satu-satunya kata yang mempunyai kasrah atau huruf yang berbunyi i. Nah, sekarang kita mencari huruf yang paling tengah dari surat Al-Ikhlas. Kalau kata yalid adalah kata yang paling tengah, pastilah salah satu hurufnya juga huruf yang paling tengah juga. Yalid terdiri dari 3 huruf, yaitu ya, lam, dan dal. Maka huruf lam adalah huruf yang paling tengah dan pasti urutan huruf yang ke-24. Subhanallah. Karena perhatikan yang ini. Kata yalid adalah kata yang paling tengah. Ada 7 kata sebelum kata yalid dan ada 7 kata juga sesudah kata yalid. Ada 23 huruf sebelum lam yang kasrah dan ada 23 huruf juga sesudah lam yang kasrah. Amazing bukan? Satu-satunya huruf kasrah dalam kata Al-Ikhlas ialah yang berada pas di tengah-tengah surah. Keajaiban surat Al-Ikhlas belum berhenti sampai sini, Pak. Perhatikan ini. Surat Al-Ikhlas mempunyai huruf fathah sebanyak 18 huruf. 9 fathah sebelum kasrah dan 9 fathah sesudah kasrah. Surat Al-Ikhlas mempunyai huruf dhammah sebanyak 10. 5 dhammah sebelum kasrah dan 5 dhammah sesudah kasrah. Juga mempunyai 2 huruf sukun dalam satu surat Al-Ikhlas. 1 huruf dhammah, 1 huruf sukun sebelum kasrah dan 1 huruf sukun setelah kasrah. Huruf kasrah yang ada di surat Al-Ikhlas seolah-olah membelah surah menjadi 2 bagian. Ibarat sayap kupu-kupu, jumlah huruf dan kata di sayap kiri sama dengan jumlah huruf dan kata di sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat surat Al-Ikhlas dari sisi yang lain. Nabi Isa alaihissalam disebut 25 kali dalam Al-Quran. Dan Nabi Adam alaihissalam juga disebut sebanyak 25 kali. Nabi Isa dan Adam alaihissalam selalu disebut dalam surat yang berlainan, terpisah, kecuali satu kali, yaitu dalam surat Al-Imran ayat yang ke-59. Uniknya, surat Al-Imran itu letaknya di nomor 3 dari awal. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Ketiga kan? Nah, surat Al-Ikhlas letaknya juga nomor 3 tapi dari belakang. Setelah An-Nas, Al-Falaq, baru Al-Ikhlas. Ya kan? Dalam surah Al-Ikhlas juga disebutkan bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Di dalam surah Al-Imran ayat ke-59 disebutkan bahwa Allah menciptakan Isa alaihissalam sama seperti Allah menciptakan Adam alaihissalam. Dalam ayat ke-59 dari surah Al-Imran, kata yang paling tengah adalah khalaqahu, artinya penciptaannya. Dalam surat Al-Ikhlas yang paling tengah, katanya adalah yalid, artinya beranak. Masih ingatkah jumlah kata sebelum kata yalid? Masih, Pak, 7 kata. Berapa huruf sebelum kasrah? 23. Kali ini kita akan menghubungkannya dengan ilmu pengetahuan modern. Angka 7 adalah angka 7 tahap perkembangan manusia sejak dilahirkan, atau yang lebih terkenal di barat adalah 7 stages of human development. Angka 23 adalah jumlah kromosom manusia yang terdiri dari
23 pasang. Apakah itu kebetulan? Bapak rasa itu suatu keajaiban. Angka-angka tidak mungkin secara kebetulan. Bapak rasa sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Besok kita bahas lagi dengan yang lain. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oh iya, Pal. Kamu harus tahu bahwa pelajaran yang Bapak ajarkan ini ke kamu bukanlah hasil riset Bapak. Bapak tidak mempunyai ilmu, pengetahuan apa-apa kecuali sangat sedikit. Pelajaran tadi Bapak pelajari dari Al-Quran, Ustadz Hasan Wadi dan The Holy Quran, The Ultimate Challenge. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.